Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap stay healthy di masa pandemi. Nah, setelah teman-teman libur kurang lebih 2 minggu atau bahkan lebih, ini saatnya teman-teman back to school, kembali sekolah. Walaupun dalam keadaan daring. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan materi, izinkanlah saya untuk berta'aruf dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Ipmawati Nazila Hanifah Maftuhi, biasa dipanggil Nazila, dari PDIPM Wonogiri, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Pada periode ini, saya diamanahi sebagai Ketua Umum PDIPM Wonogiri. Nah, di sini saya sangat bersyukur sekali bisa menyapa, bisa berta'aruf dengan kader-kader IPM se-Wonogiri. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu ya. Kita dapat bertatap muka. Tidak seperti sekarang dalam keadaan daring, tapi dengan tatap muka langsung. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-IPM-an. Ke-IPM-an? IPM? Apa sih itu IPM? Nah, IPM ini adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang berasas Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, mengapa IPM harus berdiri? Apa sih tujuan didirikannya IPM itu? Gitu ya. Nah, tujuan didirikannya IPM ini adalah agar terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi harapan didirikannya IPM ini adalah agar pelajar itu mempunyai bekal ilmu yang banyak, kemudian dia berakhlak mulia dan terampil, dan dia dapat menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, kapan IPM lahir? Tanggal berapa IPM dilahirkan? IPM lahir pada tanggal 18 Juli 1961 bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1381 Hijriah di Surakarta. Nah, sekarang kita sudah tahu ya IPM itu apa, kemudian tujuan didirikannya IPM itu apa, kemudian kelahiran IPM itu kapan gitu. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas makna logo IPM. Logo. Semestinya semua instansi ataupun organisasi itu mempunyai logo sendiri-sendiri. IPM ini juga punya logo loh. Nah, mari kita bahas. Logo IPM ini berbentuk segi 5 perisai yang di bawahnya itu runcing, yang dimana merupakan identitas pelajar, yaitu identik dengan pensil ataupun pena. Kemudian di dalam logo IPM ini ada beberapa warna, dan warna itu ada maknanya. Yang pertama warna kuning. Warna kuning itu berarti keilmuan. Kemudian putih berarti kesucian. Kemudian merah yang berarti keberanian. Hijau berarti kerahmatan. Dan hitam berarti ketauhidan.
Dari warna-warna ini tak lepas dari tujuan didirikannya IPM. Warna kuning berarti keilmuan, IPM itu adalah organisasi keilmuan juga di kalangan pelajar. Putih berarti suci, IPM itu diharapkan dapat mencetak kader-kader yang berakhlak mulia, yang berani. Kemudian dia dapat menegakkan ketauhidan, seperti itu. Kemudian di dalam logo ini terdapat gambar matahari yang berwarna kuning, menunjukkan bahwa IPM itu adalah kader Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan logonya 12 sinar matahari. Nah, kenapa IPM juga ada lambangnya matahari? Itu menunjukkan bahwasanya IPM adalah kader Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian di tengah bulatan matahari terdapat gambar kitab Al-Quran yang berarti sumber pengetahuan. Di bawah bulatan matahari itu terdapat tulisan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal kolami wama yasturun. Yaitu ditulis dengan tulisan Arab yang mempunyai arti nun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Tulisan Al-Quran itu disebut dengan ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan warna hitam merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amanah. Gitu. Sudah jelas ya teman-teman untuk makna logo IPM ini. Kemudian kita juga harus tahu nih sejarah penting IPM. Kira-kira apa ya? Nah, sejarah penting IPM ini, IPM pernah berganti nama. Jadi pada saat itu IPM berdiri, namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lahir pada tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta. Kemudian IPM berganti menjadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, pada tanggal 18 November 1992. Kemudian IPM berganti lagi menjadi IPM. Jadi yang semula IPM, kemudian IRM, dan berganti lagi menjadi IPM pada tanggal 28 Oktober 2008 di Surakarta atau di Solo. Nah, kemudian di IPM ini maupun di Muhammadiyah maupun di organisasi otonom Muhammadiyah yang lain itu mempunyai struktur atau tingkatan atau jenjang. Nah, kira-kira apa ya jenjang gitu? Jenjangnya IPM itu apa saja? Yang pertama, ada pimpinan pusat. Pimpinan pusat ini tinggalnya atau tempatnya di tingkat nasional. Kemudian di bawahnya ada pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah ini terdapat di tingkat provinsi. Kemudian ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah tingkatnya di kabupaten atau kota. Kemudian ada pimpinan cabang. Di bawah pimpinan daerah ada pimpinan cabang yang tempatnya atau tingkatnya tingkat kecamatan. Kemudian ada pimpinan ranting, paling bawah sendiri. Pimpinan ranting itu di tingkat sekolah ataupun pesantren ataupun masjid. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian IPM juga punya identitas nih. Identitas kader IPM. Kira-kira apa ya identitas kader IPM itu? Nah, bisa disebut IPM itu karena dia tergabung atau dia adalah sebagai murid di sekolah Muhammadiyah. Jadi teman-teman semua ini adalah kader IPM. Seperti itu. Kemudian kader IPM ini juga punya identitas tersendiri nih teman-teman. Kita nyebutnya biasanya 3T. Apa 3T itu? Yang pertama,
tertib beribadah. Yang kedua, tertib berorganisasi. Dan yang ketiga, tertib belajar. Jadi seorang kader IPM itu diharapkan dia tertib dalam beribadah dan organisasinya juga bagus, kemudian belajarnya juga bagus. Jangan sampai seorang aktivis IPM dia pinter banget di organisasi tapi dalam belajarnya dia minim sekali. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian di IPM ini ada bidang-bidangnya teman-teman. Yang pertama ada bidang kepemimpinan. Bidang kepemimpinan itu kita nyebutnya sebagai ketua umum. Ketua umum tugasnya menghandle sebuah organisasi tersebut. Kemudian ada bidang kesekretariatan, yaitu sekretaris umum, yang tugasnya dia menghandle segala surat menyurat ataupun administrasi di organisasi tersebut. Kemudian ada bidang keuangan atau bendahara umum. Bendahara umum ini biasa ya, bendahara itu mengurusi keuangan. Nah, kemudian ada bidang organisasi. Bidang organisasi ini dia tugasnya yaitu juga menghandle organisasi tersebut di bawah ketua umum. Kemudian ada bidang perkaderan. Bidang perkaderan tugasnya apa? Bidang perkaderan tugasnya adalah mencari kader agar nanti ada estafet penerusnya, seperti itu. Kemudian ada bidang kajian dakwah Islam. Bidang kajian dakwah Islam ini biasanya melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan dakwah Islam. Kemudian ada bidang pengkajian ilmu pengetahuan, biasa disingkat PIP, itu berfokus pada keilmuan dan pengetahuan. Kemudian ada bidang ASBO, apresiasi seni, budaya, dan olahraga. Jadi di bidang ASBO ini biasanya itu program kerjanya membahas tentang minat dan bakat seorang kader, seperti itu. Kemudian ada bidang advokasi yang berarti pembelaan. Kita seorang pelajar juga harus bisa membela mana yang hak dan mana yang batil. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah kita tahu IPM itu apa sih, tujuan didirikannya IPM itu apa, kemudian sejarah pentingnya apa, strukturnya gimana, terus kemudian makna logonya itu bagaimana, kita akan mengupas perbedaan dari OSIS dan IPM. Mestinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama OSIS. Kalau di sekolah negeri itu adanya OSIS. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah itu adanya IPM. Dan satu-satunya organisasi pelajar di sekolah Muhammadiyah hanyalah IPM. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan dari IPM dan OSIS. Kalau IPM itu punya ruang lingkup yang berskala nasional. Seperti tadi yang sudah Imawati Nazila jelaskan, bahwasanya ada tingkatan pusat sampai tingkatan ranting, ataupun dari nasional ke ranting sekolah-sekolah. Kalau OSIS ini lingkupnya di sekolah-sekolah saja. Kemudian IPM punya tujuan khusus, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan tiap tingkatan itu mempunyai tugas yang berbeda. Kalau OSIS, dia melaksanakan kegiatan di sekolah dengan tujuan menjaring minat dan bakat siswa. Terus kalau di IPM bisa nggak kita menjaring minat dan bakat siswa? Bisa banget tentunya, kan ada bidang-bidangnya tadi, ada bidang ASBO, PIP, KDI. Nah, di situ di IPM kita juga bisa mengembangkan minat dan bakat siswa, seperti itu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, IPM mempunyai struktur tingkatan dari pusat ke ranting. Kalau OSIS hanya di sekolah ya. Kemudian
IPM ini sudah diakui sebagai organisasi kepemudaan terbaik se-ASEAN. Masih ragu dengan IPM? Tentu tidak dong ya. Kalau OSIS itu organisasi yang lebih dikenal di kalangan pelajar dan masyarakat. Seperti itu. Kemudian IPM ini mempunyai sistem perkaderan. Kalau OSIS tidak mempunyai sistem perkaderan. Dan IPM juga punya pengawas sendiri, yaitu MPK dan Dikdasmen dan lain-lain, PDM gitu ya. Kalau OSIS ini biasanya diawasi oleh pembimbing atau kesiswaan tingkat sekolah. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu perbedaan IPM dengan OSIS. Berarti sebagai kader IPM, sebagai kader Muhammadiyah, kita tidak boleh ragu lagi dengan IPM. Seperti itu. Nah, sekarang Ipmawati Nazila mau mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi. Kalau Indonesia punya Indonesia Raya, berarti IPM juga punya dong. Punya tentunya. IPM punya Mars, teman-teman. Nah, mari dengarkan ya. Jadi marsnya seperti ini. Bersatu berpadu menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah, terampil berilmu, berakhlak mulia, pelopor dan pelangsung, penyempurna amanah, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa, berdiri tegaklah, tampillah di muka, ikrarkan bersama IPM berjaya, ikrarkan bersama IPM berjaya. Nah, itu adalah Mars IPM. Kemudian IPM juga punya jargon. Kira-kira apa ya jargonnya IPM? Nah, ketika Ipmawati Nazila itu nanti bilang IPM, jawabnya jaya. IPM jaya, IPM jaya, IPM jaya, jaya, jaya. Nah, itu merupakan jargonnya IPM. Dan mungkin itu yang dapat Ipmawati Nazila sampaikan. Apabila banyak salah kata yang tidak berkenan di hati kader-kader IPM Sewonogiri, Ipmawati Nazila mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Ipmawati Nazila. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM jaya, IPM jaya, IPM jaya, jaya, jaya.